gimana caranya? Jadi, itu materi apa, Gis? Materi gerak parabola. Oh, kalau itu kayak gini. Sebelum kita lanjut ke materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda yang mempunyai lintasan berbentuk parabola. Lintasan parabola dapat diilustrasikan dengan gambar ini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gerak parabola merupakan gabungan antara gerak benda secara horizontal atau mendatar dan vertikal ke atas atau ke bawah. Gerak horizontal pada sumbu X tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Oleh karena itu, gerak pada sumbu X mempunyai kecepatan yang konstan atau sejenis dengan gerak lurus beraturan. Sedangkan gerak vertikal pada sumbu Y dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sehingga memiliki kecepatan yang berubah-ubah, atau disebut juga gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan gerak parabola. Kecepatan awal benda dapat dirumuskan dengan V0 sama dengan V0x ditambah V0y, atau sama dengan V0xi ditambah V0yj. Dengan catatan, V0x sama dengan V0 cos theta dan V0y sama dengan V0 sin theta. Dan kecepatan benda bergerak di setiap waktu dapat dirumuskan sebagai Vt sama dengan Vx ditambah Vy, atau sama dengan Vxi ditambah Vyj. Untuk besar kecepatan benda bergerak setiap waktunya dirumuskan dengan Vt mutlak sama dengan akar Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Dan besar kecepatan benda berdasarkan masing-masing sumbu koordinat dapat dirumuskan pada sumbu X yaitu Vx sama dengan V0 cos theta, dan pada sumbu Y adalah Vy sama dengan V0 sin theta dikurang G dikalikan dengan T. Posisi benda. Setelah benda bergerak dengan lintasan parabola, posisi benda setiap saat dirumuskan dengan RT sama dengan XT ditambah YT atau sama dengan XTI ditambah YTJ. Dengan komponen posisi arah mendatar atau sumbu X dirumuskan dengan XT sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T, dan arah vertikal atau sumbu Y sama dengan YT sama dengan V0 dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan T dikurang 1/2G dikali T kuadrat. Berdasarkan persamaan posisi di tiap-tiap sumbu tersebut, persamaan posisi gerak benda dapat dituliskan dengan V0 dikalikan cos theta dikalikan T ditambah V0 dikalikan sin theta dikalikan T dikurang 1/2G dikalikan T kuadrat. Posisi titik terjauh benda pada sumbu X. Gerak benda dengan lintasan parabola mempunyai titik terjauh, misalnya S di sumbu X. Titik terjauh ini merupakan perpaduan titik pada sumbu X dan titik 0 pada sumbu Y. Vektor posisi titik terjauh atau R maksimum atau R max dirumuskan dengan R max sama dengan X max ditambah Y max, atau R max sama dengan X max I ditambah Y max J. Dengan X max sama dengan V0 2 sin 2 theta dibagi dengan G, dan Y max sama dengan 0. Posisi tertinggi benda. Gerak yang bergerak vertikal pasti akan mencapai posisi titik tertinggi. Titik tertinggi ini merupakan gabungan antara titik di sumbu X dan sumbu Y. Untuk persamaan koordinat tersebut, pada sumbu X sama dengan XH sama dengan setengah X max, atau XH sama dengan V0 2 sin 2 theta per 2G, dan untuk Y, YH sama dengan V0 2 sin kuadrat theta per 2G. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi dirumuskan dengan TH sama dengan V0 sin theta per G, dan vektor posisi tertinggi sama dengan TH sama dengan XH ditambah dengan YH. Agar lebih paham tentang materinya, marilah kita kerjakan contoh soalnya.
Untuk soal yang pertama adalah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 37 derajat. Apabila kecepatan awal peluru adalah 126 km per jam, tentukan komponen kecepatan peluru setelah bergerak 0,5 second dengan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat dan sin 37 derajat sama dengan 0,6. Cara penyelesaiannya adalah diketahui theta sama dengan 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 0,6, maka cos 37 derajat sama dengan 0,8. Dengan V0 sama dengan 126 km per jam atau 35 meter per second. Dengan T sama dengan 0,5 second dan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah Vx dan Vy. Vx sama dengan V0 cos theta, yaitu 35 dikali dengan cos 37 derajat, jadi 35 meter per second dikali 0,8, jadi 28 meter per second. Sedangkan Vy sama dengan V0 dikalikan dengan sin theta dikurang G dikalikan dengan T. Jadi 35 dikalikan dengan 0,6 dikurang 9,8 dikali 0,5. Jadi 21 dikurang 4,9 jadi 16,1 meter per second. Jadi kecepatan peluru sumbu X sebesar 28 meter per second, sedangkan di sumbu Y sama dengan 16,1 meter per second. Gimana? Mudah kan? Soal selanjutnya adalah sebuah bola bergerak dengan kecepatan 10 meter per second di atas meja lalu jatuh ke tanah. Apabila tinggi meja adalah 80 cm, berapakah jarak mendatar yang ditempuh bola dari meja dengan G sama dengan 10 meter per second kuadrat? Diketahui Vx sama dengan 10 meter per second, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan H sama dengan 80 cm atau 0,8 meter. Yang ditanyakan adalah X. Gerak bola di sumbu Y adalah gerak jatuh bebas. Jadi H sama dengan setengah G dikalikan T kuadrat. Jadi 0,8 sama dengan setengah dikalikan dengan 10 dikalikan dengan T kuadrat. 0,8 sama dengan 5T kuadrat. 0,16 sama dengan T kuadrat, maka 0,4 sama dengan T. Bola mencapai lantai dalam waktu 0,4 second. Jadi X sama dengan Vxt, jadi sama dengan 10 dikalikan 0,4 jadi 4 meter. Jadi jarak mendatar yang ditempuh bola adalah 4 meter. Mudah kan? Ayo kita lanjut ke soal berikutnya, soal ketiga. Roni menendang bola dengan sudut elevasi 37 derajat. Kecepatan awal bola adalah 15 meter per second. Bola melayang di udara selama berapa second? G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat dan sin 37 derajat sama dengan 0,6. Yang diketahui adalah V0 yaitu 15 meter per second, theta 37 derajat, sin theta 0,6 dan G 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah Tmax. Tx max sama dengan 2 dikali V0 dikali sin theta dibagi dengan G. Jadi sama dengan 2 dikali 15 dikali sin 37 derajat dibagi dengan 9,8. Jadi 30 dikali 0,6 dibagi 9,8 atau 18 dibagi 9,8 jadi 1,84 second. Jadi jawabannya adalah 1,84 second, yaitu opsi D. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan kan? Untuk soal keempat adalah Ferry melempar batu dengan kecepatan 14,7 meter per second dengan sudut elevasi sebesar 45 derajat. Tinggi maksimum yang dicapai batu adalah berapa meter? Dengan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang diketahui adalah V0 yaitu 14,7 meter per second, theta 45 derajat, dan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Tinggi maksimumnya berapa? Y max sama dengan V0 di 2 sin kuadrat theta per 2G. Dan jadi Ymax sama dengan 14,7 kuadrat dikali 0,5 per 2 kali 9,8. Jadi 216,0,9 dikali 0,5 per 19,6. Jadi 108,045 dibagi 19,6. Jadi Ymax sama dengan 5,5 meter. Jadi jawabannya 5,5 meter atau opsi C. Soal selanjutnya, Adi ingin melompati parit selebar 90 cm. Perbedaan tinggi pada kedua sisi parit ditunjukkan oleh gambar. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, kecepatan minimum yang diperlukan Adi agar berhasil melewati parit adalah berapa meter per second? Diketahui S sama dengan 0,9 meter, H sama dengan 0,441 meter, G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. V sama dengan berapa?
H sama dengan setengah G dikali T kuadrat. Jadi 0,441 sama dengan setengah dikali 9,8 dikali T kuadrat. T sama dengan akar 2 dikali 0,441 per 9,8. Jadi akar 2 dikali 0,0045 atau akar 0,09 atau T sama dengan 0,3. Maka V sama dengan S per T. Jadi 0,9 per 0,3 sama dengan 3 meter per second. Jadi jawabannya adalah 3 atau 3,00, yaitu opsi D. Mudah bukan? Untuk soal ke-6, kuda berlari dengan kecepatan 20 meter per second melompati parit seperti di gambar. Perbedaan ketinggian parit adalah berapa sentimeter dengan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang diketahui yang pertama adalah S sama dengan 5 meter, V sama dengan 20 meter per second, dan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Jadi berapa hanya? V sama dengan S dibagi dengan T. Jadi T sama dengan S dibagi dengan V. 5 dibagi dengan 20, jadi T sama dengan 0,25 second. Untuk mencari tinggi, rumusnya adalah H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Jadi setengah dikali 9,8 dikali 0,25 kuadrat. Jadi setengah dikali 0,6125, jadi 0,30625 meter dikali 100. Jadi H sama dengan 30,625 cm dibulatkan menjadi 30,6 cm. Jadi jawabannya adalah opsi C. Soal selanjutnya, pemain sepak bola menendang bola dengan kecepatan awal tertentu. Agar mencapai jangkauan maksimum, sudut elevasi bola sebaiknya berapa? Rumus jarak mendatar maksimum itu sama dengan X sama dengan V0 kuadrat per G dikalikan dengan sin 2 alfa. Jarak mendatar maksimum akan semakin besar bila nilai sin 2 alfa itu sama dengan 1. Sehingga sin 2 alfa sama dengan 1, sin 2 alfa sama dengan sin 90 derajat, 2 alfa sama dengan 90, maka alfa sama dengan 45 derajat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Gimana? Tidak sulit kan? Untuk soal berikutnya, peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 70 meter per second. Apabila jarak terjauh peluru adalah 500 meter dan percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per second kuadrat, sudut elevasi peluru sebesar yang diketahui adalah V0 yaitu 70 meter per second, S 500 meter, dan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Jadi alfanya berapa? S itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dikali 1 per G. Jadi 500 sama dengan 70 kuadrat sin 2 alfa dikali 1 per 9,8. Jadi 4.900, jadi 4.900 sin 2 alfa. Sin 2 alfa sama dengan 1, jadi sin 2 alfa sama dengan sin 90, jadi alfa sama dengan 45 derajat. Jawabannya adalah 45 derajat atau opsi C. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Farhan melempar bola basket dengan kecepatan 8 meter per second dengan sudut elevasi 30 derajat. Ketika jarak tempuh mendatar bola adalah 2 akar 3 meter, ketinggian bola adalah berapa meter? Dengan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang diketahui adalah V sama dengan 8 meter per second, theta 30 derajat, dan X sama dengan 2 akar 3. Jadi berapa hanya? Gerak horizontal atau X sama dengan V0 dikali cos theta dikalikan dengan T. Jadi 2 akar 3 sama dengan 8 dikalikan dengan setengah akar 3 dikali dengan T. Jadi T sama dengan 0,5 second atau 1/2 second. H sama dengan V0 dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan T dikurang setengah G T kuadrat. Jadi 8 dikalikan dengan setengah dikalikan dengan setengah dikurang setengah 9,8 dikalikan setengah kuadrat. Jadi 2 min 1,225, jadi H sama dengan 0,775 atau bisa dibulatkan menjadi 0,8 meter. Jadi jawabannya adalah opsi E. Gimana? Tidak sulit kan? Soal berikutnya, bola mula-mula berada pada posisi 4,8 meter. Bola bergerak pada sumbu X dan Y dengan komponen kecepatan Vx sama dengan 4T-2 dan Vy sama dengan 5T plus 2. Posisi titik materi setelah bergerak dalam serang waktu 2 second adalah berapa meter? Yang kita ketahui adalah posisi awal yaitu 4,8 meter dan Vx sama dengan 4T-2 meter per second, Vy yaitu 5T plus 2 meter per second.
Yang ditanya adalah posisi setelah selang waktu 2 sekon. Pertama-tama kita integralkan. Sx jadi integral 4t-2dt ditambah Sx0. Sx sama dengan 2t kuadrat min 2t plus 4. Lalu kita integralkan juga yang Sy, jadi Sy sama dengan integral 5t ditambah 2dt ditambah Sy0. Jadi Sy sama dengan 5 per 2t kuadrat ditambah 2t ditambah dengan 8. Kemudian kita masukkan masing-masing nilai t ke masing-masing komponen posisi. Jadi Sx sama dengan 2t kuadrat min 2t ditambah 4, jadi S2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 ditambah 4. Jadi 8 dikurang 4 ditambah 4, jadi S2 sama dengan 8 meter. Sedangkan Sy kita masukkan juga, jadi 5 per 2t kuadrat ditambah 2t ditambah 8. Jadi 5 per 2 dikali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 8. Jadi 10 ditambah 4 ditambah 8. Jadi hasilnya S2-nya sama dengan 22 meter. Jadi posisi setelah selang waktu 2 sekon adalah 8I dan 22J meter. Atau opsi C. Gimana? Gampang kan? Untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 11, titik A adalah titik tertinggi yang mampu dicapai bola. Apabila sudut elevasi bola adalah 45 derajat, kecepatan awal yang harus diberikan adalah berapa meter per second, dengan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang kita ketahui adalah alpha itu 45 derajat dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, kemudian Y max sama dengan 2,5 dikurang 1,5 yaitu 1 meter. Yang ditanyakan adalah V0 atau V awalnya. Y max adalah V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa per 2G. Jadi 1 sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat 45 per 20. Jadi 20 itu sama dengan V0 kuadrat dikalikan setengah akar 2 kuadrat. Kemudian semuanya akan diakarkan agar kuadratnya hilang. Jadi akar 20 sama dengan V0 dikalikan setengah akar 2. Kemudian V0 jadi sama dengan akar 20 dikalikan setengah akar 2. Jadi V0 sama dengan 2 akar 10. Jawabannya adalah 2 akar 10 atau opsi D. Untuk contoh soal yang terakhir adalah Andi menembakkan 2 buah peluru dari sebuah senapan dengan sudut elevasi berbeda. Peluru A ditembakkan dengan sudut 45 derajat, sedangkan peluru B ditembakkan dengan sudut 60 derajat. Perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan B adalah, pertama-tama yang kita ketahui adalah alfa A atau sudut A itu 45 derajat dan alfa B sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah perbandingan YA dibanding dengan YB. Tinggi maksimum atau Y itu sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Karena tinggi maksimum berbanding lurus dengan kuadrat sinus sudut elevasi, sehingga YA dibanding YB sama dengan sin kuadrat 45 derajat dibanding sin kuadrat 60 derajat. Jadi, setengah akar 2 kuadrat dibanding setengah akar 3 kuadrat. Atau 2 per 4 dibanding 3 per 4, jadi 2 dibanding 3. Jadi, perbandingan maksimum peluru A dan B adalah 2 banding 3 atau opsi C. Gimana teman-teman? Ternyata mudah kan penyelesaiannya? Nah, jadi kayak gitu, Gis. Oh, jadi gitu caranya. Berarti fisika tuh gampang banget ya, Nak? Iya. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti kan tentang materi gerak parabola? Ternyata fisika itu sangat mudah ya, asalkan kita sering berlatih. Jadi jangan lupa belajar sambil berlatih dan baca bukunya ya.